Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, Opa Warren Buffett pernah mengungkapkan bahwa hampir semua orang tuh sebenarnya lebih cocok untuk menaruh 90% uangnya pada indeks fund S&P 500 dan 10% sisanya pada obligasi jangka pendek pemerintah. Dalam surat tahunan kepada pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2013, Opa Buffett mengungkapkan seperti ini. Saran saya kepada wali amanat sangat sederhana. Tempatkan 10% dana tunai dalam obligasi pemerintah jangka pendek dan 90% dalam reksadana indeks S&P 500 yang berbiaya sangat rendah. Saya sarankan Vanguard. Saya yakin hasil jangka panjang dari kebijakan ini akan lebih unggul daripada yang dicapai oleh sebagian besar investor, baik dana pensiun, institusi, maupun individu, yang menggunakan manajer investasi berbiaya tinggi. Lah loh, kenapa ya seorang investor saham legendaris, yang kekayaannya dibangun dari memilih saham, kok malah menyuruh kita-kita ini berinvestasi pada indeks fund? Kok dia nggak nyaranin kita buat nyemplungin duit ke saham aja, kayak yang dia lakukan? Kalian ngerasa aneh nggak? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kenapa Opa Buffett, seorang value investor sejati, justru menyarankan kita untuk berinvestasi pada S&P 500 daripada repot-repot milih saham individual. Ini bukan cuma tentang Warren Buffett, tapi tentang filosofi investasi sederhana yang bisa bikin kita kaya. Sebelum mulai, gue disclaimer dulu ya. Video ini dibuat sebagai sarana edukasi semata, bukan saran untuk menjual dan membeli. Semua keuntungan maupun kerugian akibat keputusan investasi ada di tangan kalian sendiri. Oke, udah siap? Kita mulai dari dasarnya. Oke, buat kalian yang baru dengar atau bingung, S&P 500 itu apa sih? S&P 500 itu sebenarnya indeks saham. Kalau kamu kenal IHSG, LQ45, IDX 30, Kompas 100, indeks saham syariah, itu semua adalah beberapa jenis indeks saham yang ada di Indonesia. Nah, kalau S&P 500 itu adalah salah satu jenis indeks saham di Bursa Amerika Serikat. Bayangin kayak keranjang belanja, isinya bukan 500 saham acak, tapi 500 perusahaan terbesar dan terkuat di Amerika Serikat yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai perusahaan. Contohnya ada Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, dan lain-lain. Kalau kalian investasi di indeks S&P 500, yang biasanya lewat indeks fund atau ETF, itu artinya kalian langsung punya sedikit dari kepemilikan di 500 perusahaan raksasa itu. Kalian jadi nggak perlu pusing milih-milih satu persatu. Bagaimana sejarah kinerjanya? Apakah S&P 500 ini nggak pernah turun? Tentu aja pernah turun. Bahkan turunnya bisa parah banget saat krisis. Contohnya, saat krisis finansial 2008, dia anjlok hampir 50%. Saat bubble.com pecah di tahun 2000, dia juga terjun bebas. Dan saat pandemi COVID-19, dia crash sampai 34%. Tapi coba lihat grafiknya secara keseluruhan. Setiap kali crash, dia selalu pulih, dan selalu mencetak rekor tertinggi yang baru. Kenapa? Karena 500 perusahaan ini mewakili inovasi, teknologi, dan ketahanan ekonomi terbesar dunia. Kalau 500 perusahaan ini tumbang selamanya, berarti ekonomi dunia sudah kiamat. Selama sekitar 50 tahun terakhir, rata-rata keuntungan tahunan dari S&P 500, termasuk dividen yang diinvestasikan kembali, adalah sekitar 11,94% per tahun. Angka 11,94% ini magic loh. Kalau kalian investasi 10 juta rupiah, keuntungan tahun pertama itu cuma Rp1.194.000 rupiah. Tapi, berkat kekuatan bunga majemuk, alias compounding interest, 10 juta rupiah kalian bisa jadi 100 juta rupiah dalam 21 tahun, atau bahkan 1 miliar rupiah dalam 41 tahun. Ingat, itu tanpa harus menambah modal lagi loh, cuma modal merem. Sekarang, kenapa Warren Buffett yang super jenius ini malah merekomendasikan hal yang basic ini? Padahal dia bisa cuan 20-30% setahun dari saham-saham pilihannya sendiri. Yuk kita cek di segmen selanjutnya.
Ada 3 alasan utama kenapa Opa Buffett ini nyaranin kita untuk beli S&P 500. Buffett tahu, hampir mustahil bagi investor individu, atau bahkan manajer hedge fund profesional, untuk mengalahkan pasar yaitu mengalahkan return S&P 500 secara konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang, yakni lebih dari 20 tahun. Ya namanya aja investasi. Gak mungkin kan selalu untung setiap saat. Pasti ada ruginya. Maka dari itu Buffett yakin banget kalau nggak mungkin seseorang bakal selalu konsisten mengalahkan S&P 500. Oleh karena teorinya itu, dia pernah bertaruh jutaan dolar dengan manajer investasi profesional. Buffett yakin banget kalau kinerja S&P 500 bakal jauh melampaui kinerja para manajer investasi yang ahli. Hasilnya, Buffett memenangkan taruhan. S&P 500 mampu meraih 125% keuntungan, sedangkan kinerja dari 5 hedge fund ternama hanya menghasilkan rata-rata tingkat return sebesar 22%. Buffett bilang, mencoba memilih saham jagoan dan mengalahkan S&P 500 itu adalah loser's game. Jadi, buat apa jadi ribet dan pusing mencoba mencari jarum di tumpukan jerami? Padahal bisa beli semua jerami itu dan dapat hasil yang terjamin sebesar 11% per tahunnya. Alasan kedua, diversifikasi otomatis dan penggantian otomatis. Inilah ide brilian dari membeli S&P 500. Ketika kalian beli S&P 500, itu sama aja kalian mendapatkan diversifikasi sempurna. Kalau 1 atau 2 perusahaan di dalamnya bangkrut, nggak masalah. Kenapa? Karena S&P 500 itu punya mekanisme pembersihan otomatis. Perusahaan yang kinerjanya jelek akan terdepak dan digantikan oleh perusahaan baru yang lebih inovatif. Kalian tidak perlu mengamati kinerja masing-masing perusahaan itu. Artinya, kalian bakal selalu berinvestasi di 500 perusahaan terbaik dan paling ngebut di Amerika tanpa harus pusing rebalancing atau memilih mana yang harus dibuang. Kalian gak perlu buang waktu buat mengamati perusahaan-perusahaan ini. Kalian bisa fokusin waktu kalian buat hal yang lain, seperti ngurusin pekerjaan, atau menikmati liburan bareng keluarga. Alasan ketiga, biayanya super murah. Kalau kalian investasi di hedge fund atau reksadana aktif, kalian tuh bakal kena banyak biaya. Manajer investasi bakal minta biaya tahunan 1% sampai 2% dari dana kalian, ditambah lagi fee dari keuntungan. Biaya ini memakan keuntungan kalian sedikit demi sedikit, dan dalam 20 tahun, jumlahnya bisa gede banget. Nah, bagaimana dengan indeks fund S&P 500? Biayanya bisa di bawah 0,1% per tahun. Hampir gratis bukan? Buffett tahu, biaya yang rendah adalah salah satu faktor terbesar yang membedakan investor yang kaya dan yang biasa saja dalam jangka panjang. Karena nggak ada biaya yang mencekik, keuntungan 11,94% itu hampir semuanya jadi milik kalian sendiri. Bukan untuk beban biaya lain-lain. Karena nggak ada biaya lain-lain, compound interest kalian berkembang jauh lebih pesat. Coba deh kalian lihat simulasi yang udah gue paparin ini. Selama investasi 5 tahun, hasil akhirnya terlihat beda bukan? Coba bayangin apa yang akan terjadi jika simulasi ini berlaku sampai 20 tahun. Kalau kalian berinvestasi lewat reksadana, total manajemen fee kalian akan semakin membengkak bukan? Dan sebaliknya, total keuntungan S&P 500 justru akan melesat jauh. Keren banget kan? Strategi termalas tapi paling cerdas. Tapi tunggu dulu, apakah S&P 500 ini nggak ada kelemahannya sama sekali? Tentu saja ada. Dan ada satu kelemahan yang bikin puyeng investor pemula. Kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang waktunya kita bersikap realistis. S&P 500 ini punya beberapa titik lemah yang harus kalian sadari. Pertimbangkan semuanya ini sebelum kalian memutuskan berinvestasi di sana. 1. Bergantung pada kondisi ekonomi di Amerika. Kalian harus ingat kalau S&P 500 tuh adalah indeks saham perusahaan di Amerika Serikat. Oleh karena itu,
Kelemahan S&P 500 yang paling jelas adalah sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan politik di Amerika. Jika ada krisis regional parah di Amerika, portofolio kalian bisa terkena dampaknya. Meskipun di Indonesia kondisinya aman dan sejahtera, investasi S&P 500 kalian bakal merah padam. Sebagai investor, kalian mungkin perlu menambahkan portfolio investasi lainnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kelemahan kedua, kinerja jangka pendek yang ngadat. Ingat rata-rata keuntungan yang bernilai 10%? Kalian harus ingat bahwa itu adalah keuntungan rata-rata. Ada tahun-tahun di mana S&P 500 stagnan, bahkan rugi. Jika kalian butuh uang dalam 1-5 tahun ke depan, S&P 500 bukan tempat investasi yang aman karena risikonya tinggi di jangka pendek. Investasi di S&P 500 wajib menggunakan uang dingin dan harus dengan mindset jangka waktu 10 tahun atau lebih. 3. Terlalu berat di sektor teknologi. Di Amerika, saham sektor teknologi adalah saham-saham favorit. Karena S&P 500 dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar, tentu saja saham-saham di sektor teknologi akan memiliki porsi yang besar di sini. Karena perusahaan teknologi besar seperti Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook tuh nilainya gila-gilaan. Akibatnya, portofolio ini jadi terlalu berat di sektor teknologi. Kalau terjadi bubble di sektor teknologi dan harganya anjlok drastis, seluruh S&P 500 akan ikut terseret sangat dalam. Jadi, meskipun kalian punya 500 saham, diversifikasinya nggak merata ke semua sektor. Nah, itu dia kelemahannya. Tapi nggak usah panik, kelemahan ini bisa diatasi dengan mindset yang benar. Sekarang, kita masuk ke inti dari semuanya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari strategi termalas Warren Buffett ini? Nah, kalian sudah kenal sama S&P 500 nih. Sekarang, apa yang bisa kalian pelajari dari saran Warren Buffett ini? Pelajaran 1. Musuh terbesar investasi adalah diri sendiri. Buffett tahu, kebodohan terbesarnya investor tuh adalah faktor emosi. Rasa tamak saat harga naik, dan rasa takut saat harga turun. Gak ada strategi investasi yang lebih baik untuk menghilangkan emosi selain S&P 500. Kenapa? Karena portfolio saham ini sangat membosankan. Gak ada drama. Kalian cuma beli, tidur, dan gak usah peduli berita. S&P 500 bisa menjadi alat untuk mengalahkan musuh terbesarmu, kemauanmu untuk menjual saham di saat terjadi kepanikan. Disiplin jangka panjang lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Pelajaran 2, jangan sia-siakan bunga majemuk. Return 10% itu mungkin terlihat kecil di awal. Tapi bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Bayangkan kalau kalian mulai investasi di S&P 500 saat usia 25 tahun, dengan disiplin nabung rutin tiap bulan. Di usia 50 tahun, uang kalian mungkin sudah berlipat ganda puluhan kali lipat. Waktu adalah teman terbaikmu di sini. Semakin cepat mulai, semakin sedikit uang yang perlu ditabung, karena bunga majemuk yang akan bekerja lebih keras bagimu. Terus, gimana caranya beli S&P 500 di Indonesia? Yang pertama lewat ETF global. Cari ETF yang menjual S&P 500, seperti VOO milik Vanguard. Kalian bisa membelinya melalui broker saham luar negeri yang legal di Indonesia atau broker lokal yang menyediakan akses ke pasar global. Cara kedua, reksadana indeks global. Cari reksadana yang kebijakan investasinya fokus meniru kinerja S&P 500. Ingat, jangan lupa cek biayanya. Buffett nggak sekedar menyarankan untuk membeli S&P 500 loh. Buffett menekankan untuk membeli S&P 500 yang berbiaya rendah loh. Kalian harus senantiasa menggarisbawahi kata, berbiaya rendah. Semakin rendah biayanya, artinya semakin bagus. Itu yang disarankan Buffett. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian jadi punya ide besar untuk berinvestasi? Kasih komennya di bawah ya. Gue undur diri, see you next time.
Bye-bye.